Hikmah itu bisa Nabi jelaskan, bisa juga tidak. Bisa disebutkan dalam nas, dalam Al-Quran, dalam hadis, bisa juga tidak disebutkan, di istinbat atau dipahami oleh para ulama. Jadi kalau misalnya ada penjelasannya, alhamdulillah itu bisa menjadi pengetahuan bagi kita apa hikmah daripada misalnya disyariatkan berdiri, ruku dan sujud. Tetapi jika tidak ada penjelasan hikmahnya, maka kita tetap mengamalkannya dengan meyakini hikmah itu pasti ada. Pasti ada hikmah mengapa kita melakukan yang seperti itu dalam sholat kita. Dan ketika ulama menjelaskan, penjelasan itu bisa kita terima penjelasan dari para ulama dari ijtihad mereka untuk menjelaskan apa hikmah daripada gerakan-gerakan sholat. Misalnya gerakan berdiri disebutkan para ulama sebagai posisi, termasuk posisi merendahkan diri, mengecilkan diri ketika orang berdiri dengan meletakkan tangan di atas dada, yaitu posisi al-tadallul, ya, posisi menghinakan diri atau merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdiri, tangan kita dilipat ke depan, kemudian kepala kita tertunduk. Itu kan posisi orang yang merendahkan diri. Kemudian ruku dan sujud juga demikian, posisi-posisi di mana kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara sehingga seorang hamba ketika dia melaksanakan sholatnya dalam posisi tersebut, dia bisa merasakan hikmah itu atau dia mengingat hikmah itu sehingga menambah kekhusyuannya dalam sholat. Ketika kita sholat berdiri dan kita paham ini hikmahnya adalah bentuk merendahkan diri di hadapan Allah, karena kita berdiri dengan menundukkan kepala, kemudian tangan kita di dada. Ya, beda kalau orang berdiri kemudian menengadahkan kepala, itu kan menunjukkan kesombongan. Karena Nabi melarang kita ketika sholat melihat ke atas. Ya, itu tidak boleh melihat ke atas. Itu juga hikmahnya boleh jadi karena posisi mendongakkan kepala itu adalah posisi orang yang sombong, ya, orang yang tidak mau dengar, yang tidak mau peduli, dia mengangkat kepala ke atas. Tapi orang yang menundukkan kepalanya dan tangannya dilipat ke depan sambil kepala ditundukkan, itu menunjukkan posisi ketundukan diri. Jadi hikmah-hikmah itu ada yang disebutkan, ada yang tidak disebutkan, dan ulama-ulama juga biasa menyebutkan hikmah. Dan kalau kita mengetahui hikmah-hikmah ini adalah sangat baik bagi kita dalam membantu kita untuk bisa khusyuk dalam sholat kita. Wallahu ta'ala